Perkenalkan, nama saya Dina Nurlia Fajar, selaku moderator dari kelompok 2 MN20G, mata kuliah pengembangan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari usaha bisnis model kanvas, usaha kedai kopi Salapan Jati. Nah, sebelum masuk ke presentasinya, saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, dan yang kedua ada Anggita Wulandari, yang ketiga ada Dede Wahyudin, ya, dan yang terakhir ada Dika Septiani Dewi. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Dika Septiani Dewi. Di sini ada kanvas model bisnis. Konsep model bisnis berkembang akhir tahun 1990. Seiring dengan berkembangnya bisnis yang dipandang membutuhkan model bisnis berbeda dengan bisnis konvensional atau brick and mortar. Dalam memahami model bisnis seperti memahami seluruh elemen yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Baik, di sini ada beberapa aspek yang harus dievaluasi berdasarkan hasil analisis SWOT dari usaha kedaulatan bisnis ini. Yang pertama yaitu ada key partners, yaitu semua mitra bisnis yang berhubungan dengan kopi Salapan Jati dianggap sangat penting dan saling berkaitan satu sama lain. Hal ini karena pihak kedai kopi Salapan Jati berpendapat dalam bidang jasa minuman, seperti perusahaan bergantung terhadap pihak-pihak di bagian hulu dan juga hilir. Supplier harus dapat memberikan bahan baku yang berkualitas supaya produk yang dihasilkan juga berkualitas. Baik, di sini yang kedua yaitu ada key aktivitas. Aktivitas bisnis yang dilakukan kedai kopi Salapan Jati tetap berfokus pada kopi manufacturing, yaitu menawarkan kopi dengan kualitas terbaik. Walaupun kedai kopi Salapan Jati juga menyediakan gula aren, dalam upaya menyesuaikan dengan minat pelanggan, tingkat permintaan akan kebutuhan kopi di Karawang terus meningkat, sehingga semakin banyak orang Karawang yang sudah terbiasa untuk mengkonsumsi kopi. Selanjutnya yaitu ada key research. Demi mendukung lancarnya kegiatan operasional dan juga mempermudah jangkauan terhadap konsumen, kini kedai kopi Salapan Jati tidak hanya terletak di permukiman warga, tetapi juga ada di Galuh dan Niaga Karawang yang terletak di pusat kota. Adapun usulan key research dari peneliti setelah melakukan wawancara dengan pemilik kopi Salapan Jati, yaitu memiliki petani sendiri yang bertujuan untuk membantu dalam produksi kopi kedaulatan dan juga memiliki stok bahan baku yang banyak sehingga tidak akan mengalami kekurangan stok. Di sini yang keempat yaitu ada customer relationship, perihal mengelola hubungan dengan pelanggan. Sebenarnya kopi kedai Salapan Jati lebih fokus pada pendekatan langsung secara tatap muka dan personal. Cara seperti ini dipercaya oleh pihak kedai Salapan Jati dapat membuat konsumen merasakan seperti berada di rumahnya sendiri. Sampai saat ini, tidak sedikit pelanggan kedai kopi Salapan Jati yang telah menjadi pelanggan loyal. Loyalitas tersebut terbangun karena pihak kedai kopi Salapan Jati sendiri pun tidak ragu untuk memberikan diskon-diskon dan penawaran yang menarik terhadap pelanggan. Yang kelima yaitu ada channel. Sampai saat ini, kedai kopi Salapan Jati terus berusaha memperbanyak kafe dan kedai yang dimiliki. Dari awal berdiri sampai sekarang, kedai kopi Salapan Jati telah memiliki 1 cabang di Karawang dan 3 cabang di Jawa. Jadi untuk penjualan produknya sendiri, kedai kopi Salapan Jati berfokus pada kafe atau kedai yang dimiliki. Yang keenam yaitu ada customer segment. Customer segment dari kedai kopi Salapan Jati adalah cafe and shop, retail store, dan office. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa dengan customer segmen di atas, keuntungan yang diperoleh belum maksimal. Sedangkan kedai kopi Salapan Jati memiliki target penjualan di setiap bulannya. Peneliti menyarankan agar kedai kopi Salapan Jati memperluas customer segmen. Dan yang terakhir yaitu ada revenue stream. Sumber penghasilan utama dari kedai kopi Salapan Jati sendiri terletak pada penjualan produk, baik dari pelanggan individu ataupun dari perusahaan. Segmen pelanggan kedai kopi Salapan Jati yaitu coffee and coffee shop, retail store, dan office. Kedai kopi Salapan Jati juga memiliki pelanggan yang memang rutin membeli produk kedai kopi Salapan Jati. Selain itu ada juga pelanggan yang hanya sesekali membeli tetapi dalam jumlah yang besar. Lalu selanjutnya di sini ada kanvas model bisnis kedai kopi Salapan Jati. Yang pertama ada key partner.
petani kopi lokal, dan driver ojek. Yang kedua ada key aktivitas, penjualan, pengiriman, dan promosi online. Untuk key research, kedai kopi dan peralatannya. Lalu ada channel, yaitu ada GrabFood, GoFood, penjualan di kedai, Bukalapak, dan Tokopedia. Lalu untuk customer segmennya di sini ada target bisnis adalah laki-laki dan perempuan berusia 13 sampai 50 tahun. Lalu ada revenue streams, yaitu penjualan kopi dari seluruh channel. Lalu ada value proposition, kopi kualitas premium 100% dari petani lokal. Untuk customer relationship-nya memberikan voucher buy one get 3. Untuk cost struktur, gaji barista, sewa kedai, bahan baku, dan juga pemasaran. Pada pola unbundling. Nah, jenis-jenis yang sulit untuk disatukan dalam pengelolaannya dan dapat menciptakan ketidakefisienan dalam menjalankannya karena memiliki fundamental yang berbeda. Kategori fundamental yaitu bisnis yang fokus utamanya pada customer relationship, product innovation, dan infrastruktur. Yang pertama adalah unbundling customer relation, yang kedua ada unbundling product innovation, dan yang ketiga ada unbundling infrastruktur. Selanjutnya ada long tail. Nah, long tail ini merupakan model bisnis yang pada dasarnya memiliki pola untuk menjual jenis barang yang banyak dengan kuantitas yang sedikit pada masing-masing jenis. Seorang peneliti mengemukakan sebuah fenomena bahwa banyaknya produk yang tidak terlalu laku atau bukan bestseller yang dijual dengan jumlah penjualan yang tidak banyak. Nah, kedai kopi Salapan Jati ini menjual sedikit dari banyak jenis produk, dan model ini berfokus pada penawaran sejumlah besar produk yang jarang terjual. Nah, contohnya itu e-commerce yang memiliki atau menjual macam-macam produk olahan kopi untuk semua kalangan dan memiliki target pasar yang bagus, namun jumlahnya besar di Indonesia. Dan untuk selanjutnya yaitu ada multi-site platform. Nah, dalam multi-site platform ini perusahaan berusaha untuk melayani dua atau lebih kelompok pelanggan yang berbeda, namun saling berhubungan. Salah satu kelompok menerima manfaat dari bisnis hanya ketika kelompok pelanggan lainnya juga dilayani. Nah, pola bisnis ini memberikan nilai dengan memfasilitasi interaksi antara kelompok yang berbeda ini. Selain itu, multi-site platform juga tumbuh dalam nilainya sejauh bagaimana pola ini dapat melayani banyak pengguna, sebuah fenomena yang dikenal dengan efek jaringan. Dan untuk selanjutnya itu ada free, yang artinya itu gratis atau bisa digunakan sebagai model bisnis ya. Salah satu kelompok pelanggan bisa dilayani oleh pelaku bisnis tanpa dikenakan biaya. Nah, kelompok ini mampu dilayani oleh pelaku bisnis karena dibiayai oleh bagian lain pada model bisnis atau kelompok pelanggan lainnya. Nah, karena sifatnya yang gratis ini, maka pola bisnis ini akan sangat mudah dalam mendapatkan pelanggan. Nah, kemudahan ini yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk mendapatkan penghasilan melalui model bisnis. Ketiganya memiliki sifat ekonomi yang berbeda, namun juga memiliki kesamaan. Setidaknya ada satu kelompok pelanggan yang mendapat manfaat dari perusahaan secara gratis. Nah, ketiga pola gratis dari model bisnis ini, yang pertama itu berdasarkan multi-site platform. Yang kedua itu ada freemium. Dan yang terakhir ada model bisnis terbuka. Nah, terbuka sebagai model bisnis dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membuat nilai dengan secara sistematis, berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, hal ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu dari luar ke dalam, dengan melakukan eksploitasi terhadap ide-ide luar yang berada di dalam perusahaan, atau dengan cara dari dalam keluar, dengan menyediakan pihak luar ide atau aset yang menganggur di dalam. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu teknik mendesain model bisnis.
Nah, untuk teknik mendesain model bisnis ini ada 6 poin. Yang pertama ada wawasan pelanggan, yang kedua ada pembentukan ide, yang ketiga ada berpikir visual, yang keempat ada prototyping, yang kelima ada storytelling, dan yang terakhir ada skenario. Lanjut ke pengembangan aspek keuangan. Di sini bisa kita lihat ada kebutuhan modal. Untuk keterangannya di sini ada peralatan yaitu mesin kopi dengan jumlah 120 juta, grinder 18 juta, kulkas 2.800.000, kopi maker 500.000, TV 4 juta, AC 2 unit 5 juta, mesin kasir 2.800.000, gelas 4 lusin 450, mug 2 lusin 250, piring 5 lusin 1 juta, meja 12 juta, kursi 9 juta, tempat tisu 350, tempat speaker 2.600.000, wifi 300.000, dan yang terakhir printer 500.000. Itu untuk peralatan. Terus ke bahan baku di sini ada sirup, powder, soda, biji kopi, chicken wing, spaghetti, roti tawar, susu, krim, dan lain-lainnya bisa dilihat di tabel. Akomodasi bangunan ataupun gedung itu 600 juta, kendaraan 100 juta, 2.070.000. Jadi untuk total keseluruhan dari kebutuhan modal ini yaitu 885 juta. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan aspek sumber daya manusia dan produksi. Ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada teknis dan produksi, yang ketiga ada proses dan siklus produksi, dan yang keempat ada penentuan luas atau skala produksi. Lalu di sini saya akan membahas tentang kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama ada rekrutmen. Kedai Kopi Salapan Jati dalam merekrut tenaga kerja tidak memberikan terlalu banyak persyaratan, hanya memberikan persyaratan formal biasa seperti riwayat hidup, pendidikan terakhir, KTP, pas foto, agar memudahkan calon tenaga kerja baru dalam melamar pekerjaan. Nah, selain itu, Kedai Kopi Salapan Jati ini lebih mengutamakan tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman pekerjaan, dengan alasan agar tenaga kerja baru mudah mengikuti cara kerja di kedai kopi dengan baik dan tidak membawa kebiasaan cara kerja dari pekerjaan yang lama. Selanjutnya di sini ada orientasi dan pelatihan. Nah, orientasi di sini penting ya tentunya dilakukan untuk tenaga kerja baru agar dapat mengerti keadaan kedai kopi seperti latar belakang kedai, standar operasional, prosedur dan peraturan yang ada dalam kedai kopi. Nah, untuk pelatihan di sini adalah cara kedai kopi untuk memberikan pengetahuan terkait pekerjaan yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh si tenaga kerja. Terakhir di sini ada tenaga kerja. Nah, ada 11 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh Kedai Kopi Salapan Jati, yaitu diantaranya 3 orang bekerja di bidang staff, 4 orang bekerja sebagai pelayan, 2 orang sebagai kasir, dan 2 orang sebagai chef. Lalu di sini selanjutnya ada pemilihan lokasi. Nah, Kedai Kopi Salapan Jati ini memilih melakukan penjualan di Kelari, Kabupaten Karawang, yang berada di pusat kota tentunya. Dilalui oleh banyak orang, mudah dijangkau, dekat dengan berbagai macam ruang publik kota seperti mall, rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk kata letak, Kedai Kopi Salapan Jati ini memiliki ruang produksi atau dapur yang pertama ya. Nah, penempatan ruang produksi ada di bagian belakang sebelah kanan. Dan ini berfungsi agar proses produksi tidak mengganggu proses transaksi dan konsumsi. Dan yang kedua ada office. Penempatan office berada di belakang kasir
Ini bermanfaat untuk memudahkan mengontrol karyawan dan tidak mengganggu proses produksi dan konsumsi. Yang ketiga ada kasir. Kasir ini berada tepat di depan office dan belakang tempat makan. Dan tentunya tempatnya itu masih di depan untuk memudahkan konsumen melakukan transaksi pembayaran. Nah, yang keempat, di sini ada tempat makan dan taman. Nah, kedai kopi juga menyediakan tempat makan yang mempunyai fasilitas taman dan ruang makanan outdoor, sehingga menambah suasana yang nyaman untuk konsumen. Lalu selanjutnya di sini ada peralatan dan juga perlengkapan yang digunakan oleh kedai kopi Salapan Jati. Yang pertama ada peralatan produksi, yaitu seperti grinder coffee, dry coffee, mesin espresso komersial, lemari es, penggangan, dan juga blender. Dan yang kedua ada peralatan produksi pendukung, seperti silverware, glassware, peralatan kebersihan, pendingin ruangan, dan juga aplikasi kasir. Selanjutnya di sini ada bahan baku utama. Jadi bahan baku utama yang digunakan adalah berbagai jenis biji kopi berkualitas seperti biji kopi Gayo, Sangga Buana, kopi Toraja, roti tawar merek Sari Roti, beras sari pandan, daging ayam segar, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan untuk bahan baku pendukung itu rempah-rempah sebagai bahan penyedap rasa. Lalu yang terakhir di sini penyediaan bahan baku. Nah, untuk mendapatkan berbagai macam jenis biji kopi yang berkualitas dan bahan makanan yang fresh, kedai kopi Salapan Jati bekerja sama dengan berbagai produsen biji kopi yang memiliki produksi yang baik dan juga berkualitas. Selanjutnya di sini ada proses dan siklus produksi. Nah, yang pertama itu mencari bahan baku yang fresh dan juga berkualitas. Yang kedua pengecekan bahan baku. Yang ketiga itu pengolahan dan yang terakhir penyajian. Siklusnya itu memilah, proses, dan penyajian. Lalu di sini ada proses produksi ya. Ada grind, yaitu proses menggiling biji kopi dengan tingkat kehalusan yang diinginkan menggunakan coffee grinder. Terus ada dosing, proses memasukkan dan menakar bubuk kopi ke dalam alat bernama portafilter. Terus yang selanjutnya di sini ada distribution and tamping. Proses meratakan dan memadatkan bubuk kopi menggunakan tamper. Terus ada brewing. Di sini proses mengekstrak bubuk kopi menjadi espresso menggunakan espresso mesin. Kemudian espresso tersebut dijadikan bahan dasar pada minuman-minuman seperti cafe latte, cappuccino, mochaccino, dan kopi susu kekinian lainnya. Materi terakhir di sini ada penentuan luas atau skala produksi. Jadi pada asumsi permintaan rata-rata per bulan itu yang dihitung dari hasil produksi espresso mesin dalam membuat espresso sebagai bahan dasar minuman adalah 19.200 ml espresso atau setara dengan 640 cup minuman. Untuk kesimpulannya, jadi potensi dari kedai kopi Salapan Jati ini adalah jenis beans kopi berkualitas yang berasal dari Nusantara, terutama Jawa Barat, dan didapat langsung dari petani, memiliki desain yang praktis dan sumber daya manusia yang dimiliki handal serta terlatih, sehingga membantu dalam menjalankan usaha kedai kopi Salapan Jati ini. Lalu, potensi kedai kopi Salapan Jati ini diantaranya jenis beans kopi yang beragam dan berkualitas yang berasal dari seluruh Nusantara. Selain itu juga lengkap, terutama peralatan penyajian kopi yang secara manual dan beragam serta unik. Dan untuk sumber daya manusia yang dimiliki itu kedai kopi Salapan Jati ini memiliki MSDM yang terlatih, handal, friendly, serta dapat dijadikan tempat sharing mengenai kopi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2 pengembangan bisnis model Canvas ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun kalimat yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.